Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar mata uang. Nah, kalian bisa cek di modul kalian yang sudah kakak share. Di atas mata uang itu adalah mata uang resmi yang digunakan oleh kerajaan. A. Perlak, B. Demak, C. Mataram Islam, D. Aceh, atau E. Samudra Pasai. Nah, di sini ini adalah kalau kita lihat dari coraknya ada emas dan juga tulisan Arab. Ini adalah dirham. Kalau dirham itu adalah alat pembayaran yang sah di kerajaan Samudra Pasai, atau jawabannya yang lebih tepat E. Kita lanjut soal nomor 5. Sultan Iskandar Muda merupakan raja terbesar kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Aceh mampu menguasai Selat Malaka dan mengendalikan perdagangan. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Kerajaan Aceh penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani. Pada masa kekuasaannya, Aceh mengalami kemunduran. Dari deskripsi tersebut dapat kita simpulkan salah satu faktor hancurnya sebuah bangsa seperti kerajaan Aceh dapat terjadi di Indonesia jika A. Adanya konflik internal, B. Kurang cakapnya kepemimpinan dalam mengelola negara, C. Bangsa Indonesia memperkuat jaringan perdagangan internasional, D. Adanya ekspansi dari negara lain yang menguasai perdagangan, atau yang E. Kurangnya pengawasan terhadap suatu wilayah kekuasaan. Di sini kita lihat kata kuncinya. Pemerintahan Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Thani. Itu bisa kalian lihat lagi ke soal, lalu mengalami kemunduran karena tidak mampu memimpin kerajaan. Jadi sudah jelas jawabannya di sini yang B, kurang cakapnya pimpinan. Kita lanjut soal nomor 6. Sultan Agung menciptakan kebudayaan baru dengan cara memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Salah satu bentuk budaya hasil alkulturasi yang dilakukan Sultan Agung adalah A. Kesenian tabot, B. Kitab Niti Ruti yang mendapat ilham dari cerita Ramayana, yang D. Dongeng atau cerita sejarah, yang D. Kalender Jawa yang menggunakan tahun Hijriah, atau yang E. Atap masjid yang dirancang oleh Sultan Agung berbentuk tumpeng. Nah, di sini dia kata kuncinya memadukan ajaran Islam dengan Jawa. Kalau berarti ini akulturasi. Nah, sudah jelas jawabannya itu yang D, karena yaitu kalender Jawa menggunakan tahun Hijriah dan tahun Saka. Hijriah merupakan Islam, Saka merupakan budaya Jawa. Makanya jawabannya yang D. Kalau A itu tabot, itu Minang dan Bengkulu. Kitab itu bukan, Ramayana itu malah Hindu-Buddha. Yang dongeng sejarah juga bukan. Yang atap masjid itu juga akulturasi, tapi bukan dalam konteks Sultan Agung, karena tumpeng itu di Demak, Jawa Tengah, di jadi tidak ada hubungannya. Kita lanjut nomor 7. Informasi tentang telah adanya hubungan antar bangsa Indonesia dengan pedagang Islam sejak abad ke-7 terdapat dalam A. Catatan dari India, B. Catatan dari Cina, C. Catatan dari Marco Polo, D. Catatan Ibnu Batutah, atau E. Tom Virus. Nah, di sini catatan yang Islam itu masuk abad ke-7. Nah, di sini kakak luruskan dulu. Kalau Islam itu masuk abad ke-7 itu, dia itu hanya ada dalam berita Arab. Nah, cuma di sini berita Arab tidak ada. Makanya kita nggak bisa ngambil isinya berita Arab. Nah, yang lebih dekat jawabannya lagi itu yang B, berita dari Cina, atau bisa juga kita sebut berita Mahuan. Kenapa itu, Kak? Karena di sini dijelaskan dari berita Mahuan itu berita Mahuan itu menceritakan tentang ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Tapi di sini adik-adik tahunnya itu abad ke 15-an. Jadi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu nggak ada opsinya di sana. Jawabannya seharusnya berita Arab. Tapi kalau yang menjelaskan juga tentang interaksi ini, sebenarnya di sini nggak ada jawaban. Oh no. Jadi jawabannya itu berita Arab. Wow.